Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Alat Penangkapan Ikan, Bapak Pringgo Kusuma Dwi Nuryadi Putra, SPI MSI, dan Ibu Iza Madiana Apriliani, SPI MSI, serta teman-teman yang saya banggakan. Baik, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Helda Mafirosadila dengan NPM akhir 051. Kemudian ada teman saya, Randy Junior, dengan NPM akhir 005. Kemudian ada Virgi dengan NPM akhir 038. Kemudian ada Iqbal Saifullah, NPM akhir 053, dan terakhir ada Tri Anissa dengan NPM akhir 057. Baik, jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu alat penangkapan ikan HUHT atau pull and line. Kemudian slide pertama akan dipresentasikan oleh Kang Virgi. Kang Virgi, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Teh Helda. Yang pertama ada definisi HUHT atau pole and line. HUHT atau pole and line yaitu tergolong alat tangkap pancing yang terdiri dari joran atau bambu, tali pancing, dan mata pancing. Alat tangkap ini dikhususkan untuk menangkap ikan cangkalang atau Katsuwonus pelamis, sehingga alat ini sering disebut pancing cangkalang. Alat tangkap perikanan HUHT untuk saat ini menjadi salah satu alat tangkap perikanan yang ramah lingkungan karena hasil tangkapan yang diperoleh dilakukan dengan cara yang lebih selektif, tidak destruktif terhadap habitat lainnya. Hasil tangkapan yang dihasilkan sangat berkualitas tinggi, tidak membahayakan nelayan pada saat operasi, produknya tidak membahayakan konsumen. Selanjutnya ada konstruksi alat tangkap. Secara umum, alat tangkap pole and line atau HUHT terdiri dari joran atau bambu atau lainnya. Untuk tangkai pancing, polyethylene untuk tali pancing dan mata pancing yang tidak berkait terbalik. Menurut anonim. Sebagai berikut, yang pertama ada joran. Joran bagian ini terbuat dari bambu yang sudah cukup tua dan dengan elastisitas tinggi atau baik digunakan. Selanjutnya yang kedua ada tali sekunder. Tali sekunder ini, bahan ini terbuat dari bahan kawat baja atau wire leader. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terputusnya tali utama dengan mata pancing sebagai akibat dari gigitan ikan. Untuk gambar ada di sebelah kanan. Kemudian yang ketiga, tali utama atau mainline. Terbuat dari bahan sintetis polyethylene atau PE, monofilamen atau multifilamen yang disesuaikan dengan panjang joran yang digunakan, cara pemancingan, tinggi haluan kapal, dan jarak penyemprotan air. Dan yang terakhir ada mata pancing atau hook, di mana ujungnya tidak berkait balik. Pada bagian atas mata pancing terdapat timah yang bentuknya silinder dan dilapisi nikel sehingga berwarna mengkilap, yang menjadi daya tarik atau menarik perhatian ikan cangkalang. Selanjutnya, dipersilakan kepada Teh Helda. Baik, terima kasih Kang Virgi. Selanjutnya bisa dilanjut oleh Teh Anissa. Oke, selanjutnya ada armada penangkapan ikan. Kapal-kapal HUHT berjumlah 36 unit dan terbuat dari bahan kayu dengan ukuran kapal yang berkisar antara 200 hingga 100 GT, serta didominasi oleh kapal 500 hingga 100 GT. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Selanjutnya ada metode pengoperasian alat tangkap. Pengoperasian HUHT atau pole and line pada prinsipnya adalah mengumpulkan ikan yang dirangsang dengan lemparan umpan hidup dan semprotan air.
Operasi penangkapan ikan yang dilakukan pada siang hari di sekitar rumpon dengan memperhatikan lingkungan di sekitar seperti keberadaan burung di atas permukaan air laut. Selanjutnya ada mata pancing. Mata pancing atau hook yang digunakan yaitu mata pancing yang tidak berkait terbalik terbuat dari bahan baja. Nomor yang digunakan adalah 2,50 hingga 3,00. Pada bagian atas mata pancing terdapat timah yang berbentuk silinder dengan panjang sekitar 1 hingga 2 cm dan berdiameter 7 hingga 8 mm dan dilapisi oleh nikel yang menyebabkan berwarna menjadi mengkilap untuk menarik perhatian ikan. Baik, terima kasih Tanisa. Selanjutnya bisa dilanjut oleh Kang Iqbal. Selanjutnya ada daerah penangkapan ikan. Daerah penangkapan ikan, kriteria penentuan lokasi penangkapan penting dilakukan karena sekaligus apapun alat tangkap yang digunakan jika dioperasikan di daerah yang tidak atau jarang ikannya masih hasil tangkapan tidak akan maksimal. Daerah penangkapan untuk usaha penangkapan hutate lebih efektif dilakukan di sekitar rumpon yang berfungsi untuk menghambat migrasi ikan-ikan tuna dan cakalang sehingga dapat menaikkan jumlah hasil tangkapan. Jumlah hari operasi dan biaya operasi menjadi berimbang. Selanjutnya ada daerah penangkapan ikan di laut Sulawesi. Ini ada petanya, Laut Maluku merupakan daerah penangkapan utama karena lebih dekat dengan penangkapan PPS Bitung. Sedangkan untuk daerah penangkapan alternatif terdapat di Laut Sulawesi. Selanjutnya, alat bantu penangkapan ikan. Yang pertama ada rumpon. Rumpon digunakan sebagai alat pengumpul ikan agar nelayan lebih mudah dalam mengatur waktu penangkapan dan penghemat bahan bakar yang digunakan. Rumpon yang digunakan dilepas dipasang pada kedalaman 1000 sampai 3000 meter, panjang tali jangkar atau tali utama berkisar 2000 sampai 4500 meter menurut Kaidati pada tahun 2022. Yang kedua ada umpan. Yang pertama ada umpan hidup. Pada penelitian yang dilakukan oleh Tiawan pada tahun 2016 menyatakan bahwa pengguna jenis umpan paling baik dan signifikan untuk alat tangkap hutate adalah jenis layar dicampur dengan puri merah. Yang kedua ada umpan tiruan. Pengguna jenis umpan tiruan yang baik untuk alat tangkap hutate adalah umpan tiruan berwarna merah sesuai dengan jumlah hasil tangkapan hutate menggunakan umpan tiruan berwarna merah. Menangkap sebanyak 4.702 ekor atau 40% dari total hasil tangkapan. Selanjutnya ada warna biru menghasilkan sebanyak 3.733 ekor atau 32%. Dan warna putih ada 3.359 ekor atau 28%. Baik, terima kasih Kang Iqbal. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Randy. Kang Randy, saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini ada komparasi unit penangkapan UHT pola inline berdasarkan Capman 2021. Berdasarkan Capman KP 18/2021, UHT dibagi menjadi dua, yaitu UHT dengan singkatan LHP atau PH. UHT merupakan pancing berjoran yang dioperasikan dengan bantuan penebaran umpan hidup
dan penyemprotan air. Yang kedua, UHT mekanisme dengan singkatan LHM-HM. UHT mekanis merupakan pancing berjoran yang dioperasikan dengan menggunakan mesin. Menurut Kepmen 18 2021, alat bantu penempatan ikan yang digunakan pada armada UHT adalah rumpon. Namun menurut Mas KP et al. 2019, keunikan UHT terdapat pada bentuk peta pancingnya yang tidak memiliki pengait dan penggunaan umpan tiruan serta memerlukan umpan ikan hidup dalam proses pengoperasiannya. Boleh di next. Yang kedua ada hasil tangkapan catch per unit effort atau CPU. Hasil analisis Akbar AM 2016 menunjukkan bahwa nilai CPU pada armada UHT di Laran Tukas sepanjang tahun 2014 berfluktuatif dengan nilai tertinggi jadi pada Februari yaitu sebanyak 1,7 ton atau trip, sedangkan nilai terendah terjadi pada Januari dengan nilai sebesar 0,4 ton per trip. Terus ada komposisi hasil tangkapan. Hasil tangkapan utama yang didaratkan tahun 2014 didominasi oleh cakalang, Katsuwanus pelamis sebanyak 82%, Juana tuna 17%, dan tongkol sebanyak 1%. Jumlah tangkapan terbanyak adalah cakalang yang berjumlah 7.798 ekor atau 66% dari jumlah total hasil tangkapan dengan berat total mencapai 12.477 kilo. Juvenile tuna di urutan kedua dengan jumlah 2.101 ekor atau 18%, berat 2.101 kg. Selanjutnya, Madidihang 1.093 ekor atau 9%, berat 1.366. Baik, selanjutnya ke Teh Helda. Baik, terima kasih Kang Randy. Jadi setelah presentasi ini selesai, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kapal UHT biasanya adalah kapal kayu dengan tonase dari 50 hingga 80 GT dan daya berkisar antara 350 hingga 450 HP. Struktur umum alat tangkap rod and line terdapat dari bambu, pancing, dan kail. Joran digunakan untuk mengumpulkan ikan yang dirangsang dengan melemparkan umpan hidup dan semburan air. Setelah itu, ikan ditangkap dengan joran. Berdasarkan sebagian besar penelitian, alat bantu penangkapan ikan yang paling umum digunakan di kapal bebas adalah rumpon, umpan hidup dan tiruan, dan penyiraman air. Perbandingan alat tangkap joran menurut Kepmen KP 18 tahun 2021 terbagi menjadi dua jenis, yaitu joran yang digunakan pada saat pelepasan umpan hidup dan penyemprotan air LPH, PH, dan joran yang digerakkan oleh mesin LHM, MH. Hasil tangkapan yang diperoleh dengan pool fishing di perairan Laut Sulawesi, Danau Halmahera, dan Teluk Tomini meliputi 4 jenis ikan pelagis, yaitu tuna sirip biru, cakalang, tuna sirip kuning, dan tuna sirip biru sebanyak 11.794 ikan. Selain itu, pada Februari 2014, perairan Larantuka ditangkap alat tangkap sebanyak 1,7 ton per trip. Baik, selesai sudah presentasi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.